Sekarang masuk ke dalam urusan sholat. Fis sholah. Naam. Waktul maghrib. Al-qadim minal ghurub ila ghiyabis syafaq. Sedangkan al-jadid qadrut tahara wasitrul aurah wal adzanain. Adzanain itu maksudnya adzan dan iqamat. Wassalah. Jadi menurut pendapat lama, waktu maghrib itu begitu matahari terbenam sampai hilangnya safak. Safak itu teja merah. Jadi di sebelah barat tempat terbenamnya matahari itu kalau maghrib warnanya merah. Nah, jadi masuk maghrib itu begitu matahari terbenam sampai merah hilang. Selama masih merah, masih ada waktu maghrib. Tapi begitu merah hilang, waktu maghrib selesai, sudah masuk waktu isya. Ini al-qadim. Tapi al-jadid lain lagi ceritanya. Al-jadid itu waktu maghrib itu pendek. Pertama qadrut tahara, cukup dia ngambil wudu. Wasitrul aurah, dia tutup auratnya dengan pakaian. Kemudian ditambah waktu azan dan iqamat. Kemudian dia sholat, selesai waktu maghrib. Berarti panjang atau pendek itu? Pendek. Jadi begitu azan, iqamat, ditambah ambil wudhu, tutup aurat, sholat. Begitu dia sholat, salam, selesai waktu maghrib. Untuk sholat fardu. Nah ini al-jadid. Nah qadim jadid di sini ulama Syafi'iyah berbeda. Ada yang ambil qadim, ada yang ambil jadid. Hatta di Indonesia berbeda-beda. Ada pesantren yang ngambil qadim, ada pesantren yang ngambil jadid. Nah, jadi di sini jangan kaget. Nah, tapi memang kalau bicara untuk membuat orang bersegera, tidak berlama-lama, maka al-jadid lebih bagus. Nah, tapi kalau bicara tentang memberikan waktu kepada seseorang agar lebih leluasa untuk melaksanakan sholat maghrib, maka al-qadim lebih memberikan solutif. Nah, tapi kalau dilihat dari segi membuat orang jadi rajin, disiplin, gak main-main waktu sholat, jangan sampai dia mundur-mundur, al-jadid itu lebih kuat. Nah, jadi ini ada perbedaan antara qadim dan jadid, dan para ulama Syafi'iyah juga berbeda di dalam mentarjihnya. Yang kedua, idza shallal mar'u wa jahila aw nasiyan najasa. Bagaimana kalau ada seseorang sholat, dia lupa atau dia tidak tahu tentang adanya najis di badan dia atau di pakaian dia. Jadi di pakaian dia ada najis, dia lupa atau dia enggak, dia sholat aja pakai baju yang ada najisnya. Nah, apakah setelah dia salam wajib untuk mengulangi sholat? Al-qadim sahhatis shalah fala i'adah. Sah sholatnya, tidak perlu diulangi. Sedangkan al-jadid la tasihus shalah fa alaihil i'adah. Tidak sah sholatnya dan dia wajib mengulangi sholat. Nah, ini juga di Indonesia dua pendapat dipakai. Ada sebagian kiai ikut yang qadim, sebagian lagi kiai ikut yang jadid. Yang ketiga, al-qalil min dami ghairil qumal wal baraghith minal haywanat. Jadi kalau dam, yaitu kalau yang namanya darah kutu atau yang sejenisnya, binatang-binatang yang kecil yang darahnya tidak mengalir, itu sedikit sepakat ulama Syafi'iyah, ma'fu. Tapi bagaimana kalau darahnya bukan darah kutu? Ini sebetulnya darah yang mengalir. Bisa darah hewan, bisa darah kita sendiri. Nah, ini bagaimana? Tapi sedikit, tidak banyak. Al-qadim ma'fu. Sama dengan darah kutu yang ma'fu. Sedangkan al-jadid kaulan. Hatta jadid ada dua pendapat. Ada jadid tetap ikut qadim. Ada jadid mengatakan ghair ma'fu. Nah, jadi kalau dikatakan ma'fu, jadi kalau kita sedang sholat,
kemudian tiba-tiba entah kenapa ada setitik darah, mungkin tadi nempel di kita, atau mungkin bekas jerawat dipites dikit, cuman setitik. Nah, kemudian kita sholat dengan bekas darah yang setitik tadi, itu sholatnya sah atau tidak? Nah, jadi di sini Al-Ghadim mengatakan makfu, darah setitik 2 titik nggak apa-apa, makfu, mau dipakaian ke setitik 2 titik. Tapi Al-Jadid mengatakan enggak. Kalau itu bukan darah kumal, darah baragis, darah kutu atau hewan yang sejenis, tetap itu tidak dimaafkan. Harus dia bersihkan. Enggak boleh dia sholat dengan membawa yaitu najis tersebut. Tapi ingat, tolong dicatat, Al-Jadid menarik ada 2. Ada jadid yang bertentangan dengan qadim, ada jadid yang ikut qadim. Kemudian yang keempat, man shalla bid-damil katsiri ala qurhihi yakhafu min ghusli. Nah, bagaimana kalau orang sholat dia bawa banyak darah dari lukanya? Dia luka, memang luka, katakan bekas kepotong atau bekas kebakar. Darah yang ada di situ bukan sedikit, banyak. Najis itu kelihatan, tapi dia nggak berani nyuci. Nah, karena dia takut kalau dia cuci, mungkin perih, mungkin nanti bertambah parah sakitnya. Nah, sementara dia sholat dengan membawa luka yang penuh darah tadi. Nah, darah ini di sekitar luka aja, tapi banyak, nggak sedikit. Kalau sedikit kan tadi soal makfu nggak makfu. Ini kalau banyak, nah, dia bawa lukanya, maka al-qadim sahhatis salat fala i'adah. Jadi qadim ini intinya lebih ringan dibandingkan jadid dalam soal ini. Sah sholatnya, nggak perlu dia ulang. Tapi al-jadid la tahsihus shalah fa alaihil i'adah. Sholatnya nggak sah dan nanti dia wajib ulangi sholatnya ketika sudah dibersihkan. Yang kelima, man shalla ala mawdhi'in najisin muttarran kaman hubisa fihi. Jadi bagaimana orang yang sholat di tempat yang ada najis, tempat sholatnya udah penuh najis. Muttarran, terpaksa, bukan sengaja. Seperti apa? Seperti orang yang di penjara, lantainya penuh kotoran semua. Dia mau sholat di mana? Udah penjaranya 2x2 atau 1x1. Udah gitu penuh najis atau penuh air kencing. Dia nggak disediain tempat, dia kencing di situ, dia buang air di situ. Nah, ini bagaimana? Maka di sini al-qadib sahhatis salat. Sah salat dia. Sah dia salat di atas najis kalau terpaksa. Fala i'adah, tidak ada diulangi. Tapi al-jadid la tasihhus shalah fa alaihil i'adah. Tidak sah salatnya. Dia salat ihtiramal waqt silakan. Tapi salatnya tetap tidak sah. Kalau dia panjang umur, dia pindah ke tempat yang bersih, tetap dia mesti ngulangi sholatnya. Nah, perhatikan, dari nomor 1 sampai nomor 5, yang lebih ringan itu yang jadid atau yang gadim? Gadim lebih ringan. Makanya jangan kaget kalau ulama-ulama di zaman sekarang ini dalam soal ini banyak yang ngambil gadim untuk memudahkan umat. Yassiru wala tu'assiru. Nah, tapi tidak sedikit juga yang tetap bertahan pada jadi tetap kepada kaidah. Manakala jadid godim berbeda, yang godim mesti dipakai. Tapi kenapa yang jadid mesti dipakai? Maksudnya godim jadid beda, maka jadid yang dipakai. Tapi pertanyaannya kenapa dalam 5 soal ini kok yang godim masih banyak digandrungi, masih banyak dipakai oleh ulama? Jawabnya karena di dalamnya ada kemudahan, fihi taisir lil ummah. Karena di dalamnya ada kemudahan buat umat. Jadi totalnya sudah berapa semua? 22. Nah, totalnya sudah 22. Ini semua total ada 52. Ini separuhnya aja belum ya. Nah, masih dalam sholat. Nah, kita selesaikan yang sholat saja. Nanti yang zakat nyusul. Sholat saja kita selesaikan dalam pelajaran kita hari ini. Yang keenam dalam sholat,
Man faragha minas salati thumma ra'a najasatan fi thawbihi aw badanihi aw mawdi'i salatihi fala ya'lam mata hadath. Bagaimana kalau ada orang sholat, setelah dia sholat dia baru lihat najis di bajunya atau di badannya atau di tempat sholatnya, tapi dia nggak tahu itu najis kapan terjadinya. Apakah terjadinya sebelum dia sholat, apakah terjadinya saat dia sholat, atau terjadinya setelah dia sholat? Dia nggak tahu. Kalau dia tahu lain cerita. Kalau najisnya terjadi setelah dia sholat, sepakat sholatnya sah. Ini yang jadi masalah, dia nggak tahu. Ini najis kapan nih adanya nih? Tadi saya sholat. Dia nggak lihat itu ada najis. Tahu-tahu setelah berapa lama dia lihat ada najis di bajunya. Ini najis kapan ini? Waktu saya sebelum sholat apa sesudah sholat? Fala ya'lam mata hadath. Dia nggak tahu kapan terjadinya. Al-qadim sahatis shalah fala i'adah. Qadim nggak berubah. Coba antum lihat pola pikirnya. Dari yang nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 nggak berubah. Pola pikirnya tetap sama. Kenapa pola pikirnya sama? Karena metodologinya nggak berubah. Jadi sebetulnya yang berubah di sini persoalan metodologi di dalam pengambilan dalil. Nah kemudian di dalam jadid la tasihus shalah fa alaihil i'adah. Tidak sah sholatnya dan dia harus ulang. Nah, jadi itu perbedaan qadim dan jadid. Lagi-lagi saya tanya, mana lebih mudah? Nah, lebih luas qadim. Yang 7, tarku qiraatil fatihati fis sholati nasiyan. Orang yang meninggalkan bacaan Fatihah dalam sholat karena lupa. Dia lupa. Nah, akhirnya Fatihah dia nggak baca. Al-qadim tasqutu anhul qiraah wa sahhatis salah. Gugur kewajiban baca Fatihah dan sholatnya sah. Itu qadim. Tapi jadid la tasqut anhul qiraah. Oh enggak, kewajibannya tidak jatuh. Berarti wajib dia bayar. Contoh. Dia sholat. Rakaat pertama dia pakai Fatihah. Terus baca surat. Rakaat kedua dia lupa Fatihah. Langsung dia baca surat. Rakaat ketiga dia baca Fatihah. Rakaat keempat dia baca Fatihah. Begitu dia tahiyat dia ingat. Tadi rakaat kedua saya lupa baca Fatihah. Rakaat kedua tadi saya lupa baca Fatihah. Kalau ikut qadim, teruskan tahiyatnya, salam, sholatnya sah. Saudara. Apalagi kalau ingatnya di luar sholat, sah. Tapi kalau ikut jadid, enggak. Begitu dia ingat, wajib dia kejar. Maaf. Kalau dia masih dalam sholat, ikut qadim maupun jadid sama. Dia ingat tadi, subhanallah, tadi rakaat kedua saya tidak baca Fatihah. Tapi dia belum salam nih. Dia masih tahiyat. Baik jadid maupun qadim sama. Dia mesti berdiri langsung ganti itu rakaat. Jadi anggap rakaat kedua tidak sah. Bukan sholat yang tidak sah. Yang tidak sah apa? Rakaat. Rakaat kedua tidak sah. Kalau rakaat kedua tidak sah, berarti dia sholat udah berapa rakaat? Baru 3. Padahal dia udah 4. Yang 2 enggak sah, berarti 3. Wajib dia berdiri lagi, ganti itu rakaat. Wajib dia baca suratul Fatihah. Kira-kira jelas tidak? Itu kalau ingatnya masih dalam sholat. Nah bagaimana kalau ingatnya sudah selesai sholat? Sholatnya udah selesai. Tadi udah 5-10 menit yang lalu udah selesai. Baru dia ingat, ya Allah. Tadi rakaat kedua saya enggak baca Fatihah. Baru dia ingat. Maka mengikuti qadim tasqutu anhul qiraah. Gugur. Dia enggak perlu ulangi sholatnya. Gugur kewajiban baca Fatihahnya. Karena sudah berlalu. Itu kalau ikut qadim. Kalau ikut jadid, la tasqutu anhul qiraah. Wajib dia ulangi sholatnya. Kalau dia masih dalam sholat, dia mesti ganti rakaatnya. Kalau dia sudah selesai sholat, dia mesti ganti sholatnya. Itu berdasarkan jadid.
Kalau berdasarkan qadim, kalau dia masih ada dalam sholatnya, dia ganti rakaatnya. Kalau dia sudah keluar dari sholatnya, sah. Tidak perlu diganti la rakaat wala sholat. Nah, lagi-lagi saya tanya, mana lebih mudah antara qadim dan jadid? Jadi, yang ke-8, qiraatul Fatihati 'alal ma'mum fi shalatil jamaah. Apa hukum baca Fatihah bagi makmum dalam sholat berjamaah? Al-qadim tajibu fis sirriyah wa la tajibu fil jahriyah. Jadi dalam sholat sir hatta makmum wajib baca Fatihah. Sholat sir sholat apa aja? Zuhur, asar. Maksudnya sholat sir sholat yang bacanya tidak dijaharkan. Jadi di dalam sholat sir seperti zuhur dan asar, saudara, maka makmum maupun imam yaitu dalam sir wajib baca Fatihah. Lalu bagaimana dalam sholat yang jahriyah? Menurut qadim enggak wajib dia baca Fatihah. Makmumnya, imamnya wajib baca Fatihah, makmumnya tidak wajib. Qadim. Tapi al-jadid tajib fi sholati sirriyah wal jahriyah. Di dalam qaul jadid wajib baca Fatihah bagi imam maupun makmum, baik sholat sirriyah maupun sholat jahriyah. Nah, di Indonesia biasanya dipakai yang ini nih. Nah, di Indonesia dipakai yang wajib, baik sirriyah maupun jahriyah umum. Jarang pakai yang qadim. Nah, cuman kalau nanti Anda dapetin umpamanya dalam mazhab Abu Hanifah. Dalam mazhab Abu Hanifah enggak wajib baca Fatihah bagi makmum. Jadi Anda jangan kaget, dalam mazhab Syafi'i pun ada, enggak wajib baca Fatihah bagi makmum, tapi khusus sholat yang sholat yang jahriyah. Kalau sholat jahriyah ada dua pendapat, yaitu qadim mengatakan tidak wajib Fatihah, sedangkan jadid mengatakan wajib Fatihah. Nah, tapi dalam sholat sir baik qadim maupun jadid sama-sama wajib baca Fatihah buat makmum. Kemudian yang ke-9, hukmu taslimatu tsaniyah, hukmu taslimati tsaniyati fi shalah. Hukum salam yang kedua dalam salat. Kita kalau salat assalamualaikum warahmatullah, itu salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullah, itu salam yang kedua. Al-qadim qaulan, ada dua pendapat. Pertama, la tusan, tidak disunnahkan untuk yang kedua. Wa tusannu fil jama'atil katsira, tapi disunnahkan kalau jamaahnya banyak. Kalau jamaahnya dikit, sholatnya cuma berlima, berenam, salam kedua enggak disunnahkan. Tapi kalau jamaahnya banyak, salam kedua disunnahkan. Ini pendapat yang qadim. Tapi pendapat jadid masru'atun wa mustahabbah. Salam yang kedua disyariatkan bahkan sunnah. Mau jamaahnya sedikit, jamaahnya banyak, mau sholat berjamaah, mau sholat sendiri, yang namanya salam kedua sunnah. Nah, di Indonesia kebanyakan pakai yang mana? Yang jadid. Nah, dalam soal ini yang ke-10, idza ahdasal musalli fi sholati bi ghairi ikhtiyari. Kalau ada orang yang sedang sholat hadas di dalam sholat tanpa dia bisa tahan, bukan sengaja dibatalin, jadi ghuliba alaih. Nah, al-qadim batalat at-taharah wa la tubtil shalah. Ini menarik ini. Ini prakteknya bagaimana nih? Batalat at-taharah wa la tubtilus shalah. Jadi dibilang wudunya batal, sholatnya enggak batal. Terus bagaimana? Sholatnya boleh diterusin enggak? Wudunya batal, sholatnya enggak batal. Ya, prakteknya bagaimana nih? Wudunya batal, sholatnya
Enggak batal. Kalau jadid, batalatit tahara wassalah. Kalau jadid, wudunya batal, sholatnya batal. Dia buang angin dalam sholat, wudunya batal, sholatnya batal. Tapi qadim, dia buang angin, dia udah tahan, gak bisa, udah. Nyelonong sendiri itu angin. Yang qadim bilang, wudunya batal, sholatnya enggak. Gimana ini? Hah? Ahsantum. Itu yang dimaksud. Jadi yang dimaksud adalah kalau dia udah 2 rakaat sholat, nah, masuk rakaat ketiga, batal dia punya wudu, dia wudu dulu. Dia keluar, dia wudu, dia masuk, dia terusin sholatnya rakaat ketiga dan keempat. Jadi ada break dalam sholat. Nah, ini pendapat apa kok? Qadim. Ini udah hampir nggak ada yang pakai ini saudara. Ini nggak ada yang pakai ini saudara. Kecuali dalam berjamaah. Kalau berjamaah itu imam ini dipakai. Atau dalam mazhab Syafi'i dipakai. Contoh, kita sholat berjamaah. Imam batal wudunya. Nah ini yang mutusin adalah imam. Bukan makmum yang mutusin. Imam dulu yang mutusin. Apakah imam minta salah satu makmum maju jadi imam? Menggantikan dia, atau imam minta tunggu. Kalau imam minta nunggu, kita tunggu. Nah, makanya kenapa kalau bikin masjid dianjurkan dekat imam ada pintu keluar. Dan jangan jauh-jauh dari tempat imam ada tempat ambil wudu. Jadi umpamanya udah ada sholat 2 rakaat, tahu-tahu imam batal dia masuk rakaat ketiga. Ini makmum udah berdiri semua di rakaat ketiga. Imam batal. Dia keluar dari sholat, dia kasih tanda, tutup hidung. Berarti dia batal, habis buang angin. Dan kalau dia tidak suruh jamaah belakang maju, nggak boleh ada yang maju. Untuk menggantikan dia jadi imam, nggak boleh. Kalau imam bilang tunggu, tunggu. Dia keluar, dia ambil wudu, imam masuk lagi, lanjutkan jadi imam. Tapi jadi imamnya dia istiqnaf. Harus dari rakaat pertama lagi. Imamnya, bukan makmumnya. Nah, imam sholat lagi, makmum ngikutin imam. Nah nanti begitu makmum sudah rakaat keempat, makmum duduk tahiyat tunggu imam. Nah, imam menyempurnakan. Oh imam baru 2 rakaat umpamanya. Nah imam 2 rakaat duduk, makmum juga duduk. Bagi imam tahiyat pertama, bagi makmum tahiyat terakhir. Nah begitu imam berdiri rakaat ketiga, makmum jangan berdiri, duduk semua yang rapi. Tunggu salamnya bareng dengan imam. Nah begitu nanti imam assalamualaikum warahmatullah, baru makmum untuk ikut salam. Tidak boleh ngambil alih imam tanpa izin imam. Nah, tapi ada jamaah yang nggak mau ikut, boleh, dia boleh mufaraqah. Tapi pahala jamaahnya nggak dapat. Kalau dibilang, wah ini nungguin imam kelamaan nih, anda mau duluan dah, boleh, dia mufaraqah, dia lepas dari imam, dia sholat sendiri. Tapi dia tidak dapat pahala jamaah. Nah jadi ini, nah karena itu dibutuhkan putusan imam yang arif dan bijak. Jadi kalau imam merasa, oh saya wudhu bakal lama nih, suruh aja belakangnya maju. Silakan satu maju, ganti jadi imam. Boleh, kalau imam sudah setuju. Nah tapi kalau imam gak setuju, gak boleh. Kalau imam gak kasih, gak boleh. Nunggu sampai imam ambil wudhu. Masuk untung dia ambil wudhu, kalau dia buang air dulu. Dia buang angin, dia buang air, dia cebok, dia apa, kita nunggu setengah jam. Kejam betul itu imam. Ya tapi hukumnya memang begitu. Nggak boleh. Imam itu nggak boleh sembarangan kita rebut tanpa izin dia. Kalau dia batal wudu, kita sabar, kita tungguin. Tapi kalau imam ini bijak, oh air wudunya dekat, ngambil wudu nggak sampai 2 menit. Nah silakan ditunggu. Tapi kalau imam itu tahu perut saya sakit, masuk ke kamar mandi, harus buang air, suruh makmumnya maju jadi imam salah satu. Nah silakan salah satu yang paling berhak jadi imam maju. Kemudian softnya dirapatkan, silakan lanjutkan sholatnya. Nah, jadi boleh, imamah semacam itu boleh. Tapi yang dimaksud di sini tadi, batal wudu, tidak batal sholat, artinya wudunya harus segera dia perbaiki, sholatnya boleh dilanjutkan. Ini pendapat yang qadim. Jadi tidak seperti itu. Baik, yang terakhir dalam urusan sholat.
Ini yang tadi kita sudah sampaikan. Idza ahdatsal imam fis shalah, kalau imam batal dalam salat, qadim la yajuzul istikhlaf. Ini qadim di sini qadim la yajuzul istikhlaf. Kalau qadim enggak ada pilihan nih. Kalau qadim enggak ada pilihan. Artinya apa? Ya tunggu imamnya ambil wudu. Nah, sedangkan jadid yajuzul istikhlaf. Apa artinya istikhlaf? Istikhlaf dia angkat seseorang untuk menggantikan dia sebagai imam. Yang tadi itu. Jadi kalau dalam jadid dia milih. Dia mau suruh tunggu boleh. Dia mau ambil salah satu jadi imam boleh. Tapi kalau dalam qadim enggak boleh. Kalau dalam qadim tidak boleh. Semua jamaah wajib tunggu dia. Nah, makanya tahun berapa di Mekah pernah kejadian imamnya batal wudunya. Itu jamaah nunggu satu masjid. Karena mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal ikut qadim. Enggak boleh ngangkat imam. Waktu itu bukan Sudes atau siapa jadi imam, batal. Kemudian dia berhenti, dia jalan, dia ambil wudhu lagi, dia masuk ke dalam, dia teruskan jadi imam. Nah memang begitu kalau mazhab Ahmad ibn Hanbal. Karena dia ikut sama dengan pendapat Imam Syafi'i yang qadim. Tapi kalau yang jadid enggak. Dia boleh silakan salah satu jadi imam, dia pilih istikhlaf, dia boleh tunjuk. Umpamanya dia lihat, oh di belakangnya ada orang satu alim pintar, dia tunjuk aja, dia aja yang jadi imam. Boleh, maju yang bersangkutan kalau ditunjuk. Jangan yang gak ditunjuk yang maju. Yang ditunjuk yang maju. Itu namanya istikhlaf. Nah, kemudian setelah itu imam silakan mengambil wudhu lagi. Kalau masuk lagi, dia jadi makmum. Dia tidak lagi menjadi imam. Nah, yang ke-12. Manfaat ussalah. Hussolatu fis safar wa qadaha fil hadar. Bagaimana kalau ada orang meninggalkan sholat saat dia musafir? Yang meninggalkan sholat mungkin karena lupa, karena ketiduran. Nah, saat dia musafir. Lalu dia mau mengqadanya saat dia mukim, sudah tidak musafir lagi. Al-qadim yajuzu lahul qasar. Jadi kalau dia di jalanan mestinya kalau dia di jalanan zuhur masar, dia bisa qasar nih jamak qasar zuhur masar, dia lupa. Dia pikir dia udah sholat zuhur masar, dia pikir dia udah qasar tadi udah jamak. Dia pulang ke rumah. Malam di rumah dia ingat, ya Allah, tadi saya belum sholat zuhur masar. Nah, wajib dia qadha. Lalu bagaimana qadhanya? Apa qadhanya masih boleh jamak qasar? Atau qadhanya udah nggak boleh lagi di qasar? Maka di sini al-qadim yajuzu lahul qasar. Dia boleh mengqadha dengan mengqasarkan walaupun dia udah mukim. Karena utang dia utang qasar. Tapi al-jadid nggak bisa, la yajuz lahul qasar. Jadi kalau jadid nggak bisa, di jalanan dia boleh qasar. Tapi kalau dia sudah mukim, udah nggak boleh dia untuk mengqasar lagi karena status musafirnya sudah hilang. Nah, ini yang perlu kita ketahui daripada qadim dan jadid di dalam berbagai macam permasalahan. Sampai di sini kita sudah memaparkan 29 masalah yang ulama berbeda pendapat dalam tarikh qadim dan jadid. Nah, semuanya ada 52 masalah. Berarti berapa? 23 masalah. Insyaallah akan kita lanjutkan nanti. Nah, sekian yang bisa kita sampaikan pada pengajian ini. Untuk selanjutnya kita minta Habib Hashim Al-Haddad untuk memimpin baca Subhanallah. Rame-rame, silakan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah Allah